Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya ingin sharing ya, bagaimana atau pengalaman yang saya alami dalam kegagalan saya membayar cicilan di es pinjam. Jadi ini adalah hari ke-5 setelah saya gagal ya dari hari tanggal jatuh tempo. Ini adalah hari kelima saya dan saya gagal membayar cicilan es pinjam. Saya akan berbagi pengalaman apa saja yang saya alami selama 5 hari ini ketika saya gagal membayar cicilan saya di es pinjam. Oke, saya tunjukkan. Jadi total tagihan saya itu ada 3.647.000 ya. Ya, kemudian yang sudah jatuh tempo itu 1, dan hari ini itu ada pinjaman yang jatuh tempo lagi. 1, kemudian 2, 3. Ada 3 yang akan jatuh tempo hari ini dan di tanggal 4 nanti juga ada ya. Jadi total pinjamannya sekitar 15 juta, teman-teman. Apa saja sih yang saya alami selama 5 hari ini? Yang pertama tentu adalah adanya denda ya, karena kita terlambat begitu, maka di sini bisa dibaca kamu dikenakan denda keterlambatan karena telah melewati tanggal jatuh tempo. Mohon periksa rinciannya dan segera lunasi. Seperti itu. Jadi pertama yang dikenakan adalah dendanya, teman-teman. Dan yang kedua tentu adalah penagihan ya, penagihan dari pihak es pinjam. Yang pertama adalah pengingat melalui aplikasi, kemudian melalui nomor resmi es pinjam begitu. Dan yang ketiga adalah melalui perantara pihak ketiga atau debt collector ya, yang nge-WA saya dan cukup unik karena WA-nya itu ada 2 orang dengan nama yang sama tapi dengan nomor yang berbeda. Kemudian ada 2 orang lagi dengan nama yang sama dan nomor yang berbeda juga. Jadi totalnya ada 4 WA terkait es pinjam ke saya dengan 4 nomor yang berbeda. Tapi orangnya 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, jadi ini adalah WA pertama ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nomornya, dia namanya Agus ya. Kemudian dia WA, yang terhormat Syarif Hidayat, penyampaian keterlambatan tagihan saya Agus dari es pinjam gitu ya. Kemudian ini tagihan saya 644.000. Kemudian dia menyatakan kalau tidak segera membayar maka 1, data akan di blacklist ya dari Slik OJK. Kemudian kami akan menghubungi referensi kontak darurat dan kami akan ajukan data Anda ke pihak ketiga. Nah, karena memang saya tidak bermaksud untuk tidak membayar ya, saya tidak membayar karena tidak memiliki uang, maka saya balas teman-teman bahwa saya akan cicil begitu ya. Dan hari itu saya cicil karena saya ada sedikit rezeki ya, saya cicil di 50.000 begitu. Nah, tapi tidak dibalas lagi, dan kemudian ada WA lagi dengan kontak namanya Agus juga, tapi dengan nomor yang berbeda ya, teman-teman, di jam 13. Kalau tadi WA-nya di jam 10-an, dia di jam 13 dia WA lagi dengan kalimat yang sama ya. Kemudian di esok harinya dia WA lagi, dan setelah itu sampai dengan hari ini tidak WA lagi. Nah, kemudian ada nomor baru WA lagi, tapi dengan bahasa yang sedikit sopan ya, teman-teman. Jadi kalau dicek kontaknya itu MADM ya. Ini ada 2 nomor sebetulnya, yang satu sudah saya hapus. Jadi dia WA seperti ini, tapi lebih sopan kalau saya lihat. Saya Dian dari es pinjam, pernah terhubung dengan kontak nomor ini. Bapak Ibu menyampaikan akan melakukan pembayaran atas tagihan es pinjam pada hari ini. Padahal saya tidak menjanjikan ya. Tapi ini saya sih berasumsi bahwa chat-chat dari yang tadi itu adalah template yang dikirim ke banyak nasabah yang gagal bayar seperti itu. Dan
terakhir berarti ini adalah di hari Sabtu ya. Setelah hari Sabtu, ini hari Minggu, Senin. Nah, dua hari ini sudah tidak ada lagi WA dari S Pinjam. Kita coba lihat apakah nanti ada begitu ya. Itu jadi yang pertama adalah keterlambatan, biaya ada denda. Yang kedua adalah kita akan dihubungi oleh pihak dari S Pinjam. Yang pertama melalui kontak resmi mereka, yang kedua atau melalui aplikasi ya, yang kedua adalah melalui nomor debt collector. Dan memang ujiannya ada di mental ya teman-teman. Ya, jadi memang ujiannya ada di mental, bagaimana mental kita kuat atau tidak begitu ya dalam menghadapi teror dari debt collector ini begitu. Dan uh, ada hal yang paling penting ketika kita mau gagal bayar di pinjam itu adalah uh, beritahu keluarga kita ya, pasangan kita begitu, kalau kita sudah punya pasangan ya. Kalau belum berarti yang tinggal satu rumah begitu, jangan sampai mereka tidak tahu, nanti akan semakin sulit. Awalnya saya juga tidak memberitahu pasangan ya, tapi itu cukup menjadi beban mental yang luar biasa sampai akhirnya kemarin itu saya ngobrol dengan pasangan terkait dengan hal yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah respon pasangan baik begitu ya, menguatkan, dan itu jadi suntikan support yang luar biasa. Oke, pelan-pelan kita akan mulai lagi dari nol untuk menyelesaikan ini semua. Itu teman-teman, dan tentunya tidak perlu banyak digubris terkait dengan chat-chat yang ada dari S Pinjam. Sudah, tutup HP-nya kalau ada telepon-telepon. Oh iya, jadi selain chat tadi juga banyak sekali spam spam telepon ya yang masuk ya. Saya tunjukkan sebentar. Oke, kalau kita lihat banyak sekali spam yang masuk, bahkan sekarang ada yang sedang telepon nih, ya, teman. Biarkan saja, tidak perlu ditanggapi. Jadi banyak sekali spam nomor-nomor yang ada tulisannya penipuan, spam, begitu ya. Banyak sekali. Satu hari itu bisa 10 kali nomor-nomor berbeda telepon ya. Dan itu cukup mengganggu. Dan bagi teman-teman yang screen time-nya full, itu akan, apalagi yang kerjanya pakai HP ya, itu sangat-sangat mengganggu. Jadi memang mentalnya itu luar biasa, harus disiapkan sih teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan uh, pengalaman saya di 5 hari gagal di S Pinjam. Dan insya Allah saya akan sampaikan update terbaru mungkin setelah 2 minggu ya, 2 minggu, nanti 1 bulan saya akan update. Dan saya juga ada beberapa aplikasi yang memang sedang gagal bayar juga, nanti saya akan share. Dan yang perlu diketahui adalah saya di sini tidak bermaksud tidak membayar sebetulnya, tapi akan saya bayar ketika ada uang. Jadi saya akan memprioritaskan kebutuhan keluarga saya terpenuhi. Kalau ada lebihan ya saya bayar, karena prinsipnya hutang adalah hutang gitu ya. Itu saja. Dan jangan takut bagi teman-teman yang belum terjerat pinjol ya, saran saya tidak perlu coba-coba lah ya. Sudah fokus terhadap rezeki-rezeki yang ada saja gitu ya, sudah diberikan tanpa kemudian menambah masalah. Jadi kalau pinjol menurut saya memang menambah masalah. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.